Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Mumpung lagi cuti, lagi santai di rumah, kita akan belajar bareng mengenai analisa candlestick abang-abang semua. Jadi untuk supaya tidak mengacaukan dari abang-abang semua mengenai tradingnya, terutama nominalnya, saya ganti saja yang kecil-kecil aja gitu ya, supaya tidak terlalu terambisi. Kita coba menganalisa bang, mulai dari di time frame 5 menit terlebih dahulu. Kita mulai dari dasar sekali bang ya. Support. Tunggu. Ini support. Resistennya sudah ditembus. Yang menembus ini informasinya naik walaupun rejection. Oke bang. Kita sudah mendapatkan poin-poinnya bahwa ini adalah FTT uptrend. Kita kembalikan ke 5 menit. 1 menit maksudnya. Nah, berarti kita bataskan saja abang-abang. Ini adalah supportnya. Apakah dia akan menembus atau tidak? Kita tunggu saja bang. Apakah candle-candle yang sedang berjalan ini adalah retrace? Ada beberapa request mengenai untuk memberikan edukasi mulai dari dasar sekali pengenalan candlesticknya. Nanti akan saya buatkan bang ya, saya akan buatkan videonya mengenai basic dari candlestick sejak dari dasar sekali. Karena untuk abang yang belum sama sekali memahami mengenai candlestick itu akan kebingungan apabila melihat video yang sudah saya upload ini. Apakah kita akan open posisi di sini bang? Menurut saya jangan abang-abang, walaupun ini adalah rejection. Saya besarkan dulu ya. Ini batas harga terbawahnya. Ini adalah suatu rejection, konfirmasinya ini ya, dengan informasinya naik. Ini kan lagi FTT uptrend, jadi cukup rawan. Di sini saya ingin memberikan edukasi yang benar-benar aman buat abang-abang semua dalam melakukan open posisi. Nah, kalau seperti ini kan sudah disentuh ya, supportnya sudah disentuh. Nah, berarti ini ada kemungkinan terjadi penurunan arah harga. Bahkan udah ditembus bang. Berarti instruksi dari rejection terkonfirmasi candle merah, dan ini juga sudah terjadi resisten, sudah dijalankan untuk terjadinya penurunan harga. Namun seberapa turunnya ya kita harus analisa di sini bang. Karena kalau kita lihat dari informasi arah harga ya dari candlesticknya, ini naik. Yang rejection ini adalah turun, walaupun rejection ini adalah informasinya turun. Kalau kita lihat dari komposisi informasi candle ini, berarti ada permintaan harga untuk naik. Nah, permintaan harga itu akan terjawab bang
apakah dia akan benar-benar akan naik atau hanya kenaikan sementara. Nah, ini sudah terjawab, terbentuk candle hijau. Nah, apakah candle hijau ini kan candle hijau, berarti merah ketemu hijau itu sudah terjadi support. Apakah support yang memberikan instruksi untuk kenaikan arah harga ini akan maksudnya akan dituruti perintahnya. Nah, kalau kita ingin melakukan open posisi di sini, ini sudah cukup dekat abang-abang semua. Nah, ini terjadi rejection. Karena apa? Karena ada support di sini. Saya akan terangkan tahap demi tahapnya, Bang ya. Kemudian ini terdapat rejection kembali. Ini kan rejection, Bang ya. Kemudian terkonfirmasi candle merah, informasinya naik. Ini sudah terbentuk resisten. Inilah perintahnya terjadi penurunan harga. Nah, ternyata sampai di sini terbentuk support. Tadi ingin terjadi kenaikan. Nah, ini terdapat rejection lagi, penolakan harga. Penolakan harganya kemana? Ya tergantung dari candle yang sedang berjalan ini. Nah, kenapa kita open posisi di sini abang-abang? Pertama, bahwa sudah kita perhatikan bahwa tadi kan kita sudah melihat bahwa ini ada support gitu. Dan ini resistennya sudah ditembus gitu. Sehingga akan terjadi kenaikan arah harga. Tapi apakah kenaikan arah harga itu akan terus terjadi? Ya belum tentu juga. Setelah ditembus ada kemungkinan masih turun, ada kemungkinan ada gitu. Nah, kita open posisinya di sini. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena candle sebelumnya ini informasi arah harganya adalah naik semua abang-abang. Walaupun sudah menembus ya Bang ya, ini sudah menembus support. Namun yang menembus ini informasi arah harganya adalah naik, Bang. Candle merah ini ya. Kemudian tidak lama kemudian terbentuklah support. Setelah support disusul lagi oleh rejection ini, dan konfirmasinya adalah sebesar kan, dan rejection yang ini konfirmasinya adalah di sini abang-abang, candle hijau dengan informasinya naik. Oleh sebab itu kita open posisi di sini selama 3 menit karena di sini resistennya masih cukup jauh, dan secara global trennya itu adalah FTT uptrend. Kita open posisinya santai aja Bang ya. Terpenting abang-abang lebih memahaminya lagi. Nah, apakah support dan rejection ini memberikan memberikan instruksi untuk kenaikan arah harga hanya mencapai di sini saja atau tidak? Kita analisa kembali. Kenapa saya sebutkan kenapa sampai di situ? Karena ini ada resisten di sini.
resisten itu kan adalah untuk menjaga terjadi kenaikan arah harga. Nah, ternyata di break, sehingga ini adalah retrace bang untuk terjadi FTT uptrend kembali. Namun seberapa jauhnya ya kita lihat terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini pun juga masih dihadapi oleh resisten gitu. Kita akan coba lihat di daerah sini abang-abang semua, informasinya seperti apa. Naik, ini informasinya turun, ini informasi naik, ini turun, ini juga turun. Jadi apabila candlestick yang hijau ini ya bang ya, yang ini ya, dengan sumbunya sama panjang, itu informasinya adalah turun. Apabila candlesticknya warna merah dengan sumbu sama panjang, berarti informasinya adalah naik. Nah, ini sudah terbentuk resisten kembali nih abang-abang. Apakah kita langsung OP sell di sini? Ya tidak bang. Karena apa? Karena ini sudah ada terjadi support ya, support yang sudah dijalankan dan informasi arah harganya naik. Bisa jadi ini candle merah ini hanya merupakan retrace saja, penurunan arah harga, atau menjadi pembatalan harga yang tidak sempurna. Ya kita lihat dulu abang-abang semua. Naik, turun, turun, turun. Nah, kalau ini terjadi candle merah, berarti bisa dipastikan bahwa yang berjalan ini adalah candle hijau. Berarti bisa dipastikan bahwa candle merah ini adalah candle koreksi. Namun sebaliknya, apabila ini adalah candle merah, berarti ini bukan candle koreksi abang-abang. Mudah-mudahan paham ya, karena semakin lama semakin sulit kita. Resisten, support. Arah harganya masih naik abang-abang semua. Kok lama sekali bang ya open posisi? Ya iyalah bang, kita harus benar-benar yakin dengan arah harganya seperti apa bang. Nah ini pun juga, kalau abang-abang terlalu gegabah melakukan open posisi, yang kita harapkan mendapatkan profit akhirnya menjadi loss. Lebih baik kita lebih bersabar untuk mendapatkan poin untuk melakukan open posisi. Nah abang-abang, bahwa ini kita lihat harga ini udah disentuh belum?
Nah, ini kan yang membreakout, memberikan informasi arah harga turun. Walaupun ini adalah rejection terkonfirmasi ini ya, candle ini bang. Namun apabila abang ingin melakukan open posisi seperti keadaan ini, abang harus mendapatkan titik konfirmasinya yang benar-benar jelas. Yaitu apa? Kalau untuk uptrend berarti kita harus mencari support bang, mencari support atau rejection yang terkonfirmasi. Tunggu saja dulu bang, tunggu, jangan buru-buru. Nah, kalau ini menjadi merah berarti harapan kita untuk diberikannya support itu kemungkinan besar dikabulkan. Nggak usah buru-buru abang-abang. Nah, terbentuk merah ya. Nah, apakah permintaan kita untuk terjadinya support ini dikabulkan atau tidak? Kita lihat bang, kita lihat nih arah harga tertingginya ditembus bang ya. Apakah kuat bodinya? Nah, kita siapkan saja nih. Maaf ya abang-abang semua ya. Siap-siap. Kita buy. Kita main santai aja bang ya. Yang penting abang-abang paham. Jadi abang-abang tadi sebelum saya melakukan open posisi mungkin sudah memahami kenapa saya melakukan open posisi di sini. Nah, kalau ini ternyata loss bang, kita analisa lagi bahwa ada kemungkinan ini terjadi penurunan harga sementara terlebih dahulu untuk terjadi kenaikan. Kenapa? Karena ini resistennya sudah ditembus, arah harga itu masih naik bang, gitu ya. Jadi tenang bang. Nah, kenapa kita open posisi di sini? Karena tadi bang, bahwa di sini resisten tersebut sudah ditembus. Namun yang menembus informasinya adalah turun gitu. Sehingga belum kuat kita melakukan open posisi. Kenapa tidak kuat? Ya ini karena turun bang, yang menembus turun. Sehingga kita harus mendapatkan titik konfirmasinya apa? Support ini kan untuk mendongkrak kenaikan harga gitu. Sehingga kita membutuhkan support untuk melakukan open posisi buy. Nah, di sini kita akhirnya open posisi buy-nya. Nah, seperti itu teknikalnya abang-abang. Kita coba lihat di time frame 5 menitnya. Masih agak jauh bang ya. Ini resistennya masih agak jauh. Nanti saya jelaskan kembali bang ya, kenapa kita open posisi di situ.
cukup 2 saja ya Bang ya. Open posisi memang rata-rata 2 dan kecil-kecil saja gitu. Nah, tadi kita kan maaf nih, dari kantor walaupun saya lagi cuti ternyata banyak ini ya laporan-laporan. Nah Bang, tadi kan kita mulai dari sini ya. Kita lihat bahwa resisten itu sudah ditembus oleh candle hijau ini, tapi informasinya turun. Nah kalau seperti ini abang-abang semua, abang-abang harus saya geser lagi. Nah ini kan sudah ditembus ya resistennya abang-abang, berarti kemungkinan besar arah harga akan naik gitu. Namun sayangnya yang menembus itu informasinya harganya turun. Walaupun ya Bang ya, ini adalah rejection terkonfirmasi gitu. Sehingga untuk lebih memperkuat untuk kita melakukan open posisi untuk kenaikan arah harga, yang kita cari apa? Ini support. Nah, terjadilah support di situ. Dan support tersebut di candle hijau tadi kan jadi begini Bang ya, resisten hijau ketemu merah itu menjadi resisten di sini, kemudian langsung terbentuk kembali candle hijau. Nah, merah ketemu hijau, saya besarkan lah. Di sini tadi ada resisten yang sudah ditembus, namun yang menembus ini tadi ya. Nah, ini kan bertemu ada dengan resisten karena arah harganya turun. Nah, kemudian langsung terbentuklah support. Support ini menembus harga tertinggi dari resisten tersebut. Nah, inilah titik konfirmasinya yang benar-benar jelas kita melakukan open posisi untuk buy, bahwa betul terjadi kenaikan arah harga gitu ya Bang ya. Jadi kalau kita ingin kenaikan arah harga, yang dicari adalah ini ya Bang. Carilah titik konfirmasi yang jelas. Inilah support untuk apa? Untuk buy ya. Mudah-mudahan abang-abang lebih memahami lagi bagaimana kita menentukan titik konfirmasi untuk melakukan open posisi. Sekali lagi bahwa berlatihlah kembali di demo sampai benar-benar mahir melakukan analisa candlestick. Kemudian yang terakhir, jangan melihat saya menggunakan platform apa abang-abang ya. Terpenting adalah bagaimana kita melakukan analisa dari candlestick tersebut ya. Itu saja, semoga video kali ini lebih menambah wawasan mengenai analisa candlestick. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.